Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, perkenalkan nama Ibu adalah Yulia. Insya Allah dalam 1 semester ke depan Ibu akan membimbing Ananda pada mata pelajaran IPA. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada Ananda semua karena sudah berada di kelas 7. Artinya Ananda bukan siswa SD lagi ya. Nah, sudah saatnya kita lebih dalam lagi mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa kita pelajari melalui mata pelajaran IPA. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita bahas yang ringan-ringan saja dulu ya. Jadi materi kita yang pertama yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin masih ada Ananda yang bertanya-tanya, IPA itu apa? Kemudian emang penting kita mempelajari IPA. Buat apa? Nah, IPA itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Dengan adanya kata-kata alam di sini, berarti IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang ada di alam. Nah, buat apa kita mempelajari IPA? Nah, ada 4 kegunaan kita mempelajari IPA. Yang pertama, dengan mempelajari IPA, kita bisa paham berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari itu bisa bersinar? Atau, mengapa bisa terjadi petir atau hujan? Nah, semuanya bisa dijawab dengan mempelajari IPA. Kemudian, kegunaan mempelajari IPA yang kedua yaitu dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, bisa kita jawab dengan mempelajari IPA. Kemudian kegunaannya yang ketiga yaitu berpikir logis dan sistematis. Jika kita melakukan suatu percobaan, jika hasil yang kita peroleh itu seperti ini, nah kita bisa menarik kesimpulannya. Nah, kemudian kegunaan mempelajari IPA yang terakhir atau yang keempat yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh? Bagaimana caranya kita membuat tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur? Semuanya bisa kita dapatkan dengan mempelajari IPA. Jadi ada 4 kegunaan kita mempelajari IPA. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA itu apa? Nah, karena IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam, berarti seluruh benda-benda yang ada di alam ini kita pelajari di dalam IPA. Nah, jadi mulai dari benda yang paling kecil seperti virus, bakteri, atom, penyusun atom, sampai benda-benda yang berukuran besar seperti lautan, bumi, planet-planet, bintang, matahari, itu semuanya kita pelajari dalam IPA. Nah, kemudian kita pelajari juga bagaimana interaksi antara benda-benda tersebut. Kemudian bagaimana pula pola-pola keteraturannya. Nah, setelah kita tahu objek dan kegunaan dalam mempelajari IPA, lalu bagaimana cara kita melakukan penyelidikan dalam IPA? Nah, para ilmuwan atau yang dikenal dengan saintis, nah, biasanya mereka mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu dengan cara melakukan serangkaian penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan itu sangat cermat dan hati-hati. Nah, pada bab ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara ilmuwan atau saintis itu melakukan penyelidikan di dalam IPA. Nah, ada 3 penyelidikan dalam IPA, ada 3 proses penyelidikan ilmiah di dalam IPA. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Yang namanya melakukan pengamatan berarti menggunakan panca indera. Ya, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah data dan informasi kita kumpulkan, kemudian kita lakukan atau kita membuat inferensinya. Jadi membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraannya. Setelah kita buat inferensi, lalu kita komunikasikan.
Nah, cara mengomunikasikan di sini bisa secara lisan, bisa juga secara tulisan. Nah, hal yang dikomunikasikan di sini termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, materi yang terakhir di pertemuan pertama ini adalah pengelompokan pengetahuan IPA. Jadi pengetahuan IPA itu dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama fisika, kemudian biologi, kemudian kimia, dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu fisika di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, sedangkan biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik, bakteri, virus, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian kimia itu ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul bumi, perkembangannya, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Nah, ini adalah materi kita di pertemuan pertama. Ibu rasa Ananda sudah paham ya dengan materi kita di pertemuan pertama ini. Nah, sekarang saatnya Ananda untuk mengerjakan latihan atau tugas mandiri. Selamat bekerja.